absen kalian, dengarkan ya. Salwa, Puspita, Puspa, Kudwati, Muhammad Khairus, Fatih Al-Khalis. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sudah. Sudah siap belajar? Insya Allah siap. Anak-anak, ini kita akan belajar mata pelajaran MIPAS. Materi kita tentang rantai makanan. Sebelum Ustazah menjelaskan materi tentang rantai makanan, Ustazah ingin membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian rantai makanan. Yang kedua, mengidentifikasi komponen dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga, membuat gambar rantai makanan. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Materi kita adalah rantai makanan. Sebelum Ustazah menjelaskan rantai makanan, ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar apa sih itu rantai makanan? Makanan? Pernah. Ada nggak yang bisa menjelaskan sedikit apa itu rantai makanan? Ya. Karena kalian juga mengetahui apa pengertian dari rantai makanan, Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah proses aliran energi dari satu organisme ke organisme lainnya melalui proses makan dan dimakan. Dalam ekosistem, rantai makanan terdiri dari beberapa tingkatan trofik yang menunjukkan posisi organisme dalam aliran energi tersebut. Nah, ada beberapa penjelasan dari berbagai tingkatan dalam rantai makanan, yaitu satu, produsen sebagai tingkat pertama, yaitu apa sih produsen itu? Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kalian tahu apa sih itu proses fotosintesis? Nggak tahu? Ya, proses fotosintesis itu seperti tumbuhan, ya. Tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen, yaitu tingkatan kedua. Tingkatan kedua yang disebut dengan konsumen berarti organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan energi. Konsumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu dapat menjadi tiga, ya, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Konsumen primer yang disebut dengan hewan herbivora yang memakan produsen atau memakan tumbuhan. Kalian tahu apa itu hewan herbivora? Belum tahu? Hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan konsumen sekunder adalah hewan karnivora yang memakan herbivora. Nah, karnivora adalah hewan pemakan daging, ya. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier adalah hewan yang memakan karnivora lain. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Saya ulangi, ya. Konsumen ada tiga, yaitu konsumen tersier, konsumen primer, dan konsumen sekunder. Konsumen primer itu adalah hewan herbivora yang memakan produsen, sedangkan konsumen sekunder adalah hewan karnivora yang memakan herbivora. Nah, kalau konsumen tersier adalah hewan yang memakan karnivora lainnya. Yang ketiga yaitu pengurai. Apa sih itu pengurai? Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik dari organisme mati atau sisa-sisa organisme lainnya. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Pengurai berperan penting dalam mendaur ulang nutrisi kembali ke dalam ekosistem.
Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Di sini ada gambar. Ini adalah gambar rantai makanan. Nah, di sini ada rumput sebagai produsennya. Di sini ada belalang sebagai konsumen primer. Nah, ini adalah konsumen primer. Di sini ada katak sebagai konsumen sekunder, ya. Di sini ada ular sebagai konsumen tersier. Nah, sedangkan elang adalah konsumen final. Nah, kalau jamur disebut dengan dekomposer. Ya. Di sini sudah kalian melihat kira-kira belalang ini dimakan oleh siapa? Kira-kira belalang ini dimakan oleh siapa? Katak. Kalau rumput dimakan oleh siapa? Rumput dimakan oleh belalang. Kalau